Baik, selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian akhir semester. Persiapan ujian akhir semester itu penting karena berkaitan dengan nilai-nilai yang akan kita dapatkan di rapot nantinya. Jadi kita bahas terus. Dari pembahasan ini kalian akan tahu rumus-rumus apa yang setidaknya kalian harus tahu secara minimum. Oke, kita lihat aja, yaitu mengenai limit cos 2x kurang sin 4x tambah x kuadrat per 2x pangkat 3 dengan x mendekati tak hingga. Nah, kita tahu rumus ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Cara yang termudah itu adalah kita amati koefisien pangkat tertinggi di atas dan koefisien pangkat tertinggi di bawah. Kalau kita lihat ini, koefisien pangkat tertinggi di atas adalah 1 dan pangkat tertinggi di bawah pangkat 3, di atas pangkat 2. Kalau n sama dengan m, yang kita lihat cukup an per bm. Maka selesai soal itu dikerjakan. Jika n lebih besar dari m, pastikan hasilnya tak hingga. Jika n lebih kecil dari m, maka hasilnya sama dengan 0. Kita lihat di atas berpangkat 2, di bawah berpangkat 3, berarti hasilnya adalah C. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Limit x kali 1 kurang akar cos 2 per x per sin 1/2x dengan x mendekati tak hingga. Jadi kita misalkan aja dulu y sama dengan 1/x, berarti x-nya sama dengan 1/y. Kenapa kita cari x? Karena kita butuh ini. Berarti soal ini berubah sekarang menjadi 1 kurang akar cos 2y per y sin 1/2y. Lalu kita kalikan dengan bilangan sekawan, yaitu bilangan sekawan dari sini adalah 1 tambah akar cos 2y per 1 tambah akar cos 2y. Lalu sinnya ini dicoret aja, sehingga kita peroleh 1 kurang cos 2y. Kalau ini kita kalikan 1 kali 1 sama dengan 1, akar cos 2y kali akar cos 2y sama dengan cos 2y. Ini tadi sudah kita coret, berarti tinggal y kali setengah y. Nah, kita tahu bahwa 1 kurang cos 2y itu bisa kita rubah menjadi setengah a y pangkat 2. Berarti setengah kali 2y pangkat 2 per, di sini tadi y kali y sama dengan y kuadrat. Nah, berarti setengah dibagi ini 1 tambah 1 sama dengan 2 kali setengah 1. Jadi 2y kuadrat sama dengan 4y kuadrat. Y kuadratnya habis di sini 1. Jadi 4 kali setengah sama dengan 2. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi soal yang berikutnya. Limit sin 1/2x tangent 1/x per cos 2 per x kurang cos 1/x dengan x mendekati tak hingga. Langkah pertama kita misalkan aja dulu y sama dengan 1/x. Jadi x sama dengan 1/y. Ini kali silang. Jadi kita dapat untuk x mendekati tak hingga y mendekati 0. Nah, berarti ini sekarang berubah menjadi limit y mendekati 0 sama dengan sin y per 2 tangent y per min 2 sin 3y per 2 kali sin minus y per 2. Nah, ini dihapus saja, sehingga yang tinggal itu adalah setengah y kali y per min 2 kali 3 y per 2 kali minus y per 2. Minus kali minus positif. Jadi y kuadrat y kali y kuadrat y kali y kuadrat berarti 1. Jadi berarti kalau kita lihat ini berarti setengah kali setengah dibagi 2 1/4 kali 3 per setengah kali
dibagi 2 1/4 ya, ini tadi sama dengan 3/4. Jadi kalau dibalik menjadi 1/4 kali 4/3, berarti hasilnya sama dengan 1/3. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi 3x kotangen 5x kurang 4 kotangen 5/x. Jadi x mendekati tak hingga 8x kuadrat kurang 6x. Jadi kita ubah dulu, kita misalkan dulu y sama dengan 1/x, berarti x sama dengan 1/y, ini dipertukarkan. Kalau x mendekati 0 tak hingga, berarti y mendekati 0, sehingga berubah menjadi limit y mendekati 0 3/y, ini tadi y x nya sama dengan 1/y kotangen 5y kurang 4 kotangen 5y per 8/y kuadrat kurang 6/y. Selanjutnya kalau kotangen itu kan sama dengan 1/tangen, berarti jadi 1/tangen 5y, ini difaktorkan ini ya. Berarti di sini tinggal 3/y, di sini tinggal minus 4 per 8/y kuadrat kurang 6/y. Nah, jadi terus kalau muncul tangen itu dicoret aja. Berarti sama dengan 3 kurang 4y per 5y kuadrat per 8 kurang 6y per y kuadrat. Jadi berarti ini sudah kita bagusi bentuknya, berarti y kuadrat dengan y kuadrat habis. Kalau masukkan y sama dengan 0, berarti 3 kurang 0 per 5 per 8. Berarti 3 per 5 kali 8 sama dengan 3/40. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi limit akar x tambah akar x tambah akar x per akar x tambah 1. X mendekati tak hingga. Kita tahu tadi kita cukup melihat pangkat tertinggi di atas dan di bawah. Pangkat tertinggi di atas itu adalah akar x, dan di sini juga ada akar x. Di sini akar x. Jadi kita cara yang mudah itu adalah akar x tambah akar x per akar x sama dengan 2 akar x per akar x, berarti sama dengan 2. Berarti jawabnya dodol. Selanjutnya kita lihat lagi gradien garis singgung kurva y sama dengan 3x kuadrat kurang 4x tambah 3 di titik berabsis 1. Absis itu adalah x. Jadi garis singgung itu adalah turunan pertama. Jadi kita cari turunan pertama ya. Nah, berarti turunan pertama dalam 6x kurang 4. Kalau x-nya sama dengan 1, berarti 6 kali 1, 6 kurang 4 sama dengan 2. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 15x tambah 10 mencapai maksimum untuk x sama dengan berapa. Jadi kita tahu turunan kalau maksimum itu kita peroleh pada saat turunan kedua lebih kecil dari 0. Jadi kita cari dulu turunan pertama, baru kita masukkan ke turunan kedua. Turunan pertamanya ini adalah 3x kuadrat tambah 12x kurang 15. Berarti x kuadrat tambah 4x kurang 5 ini sama-sama dibagi 3 dulu. Kalau kita faktorkan maka kita dapat x tambah 5 kali x kurang 1 sama dengan 0. Jadi kalau x tambah 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan minus 5. Kalau x kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Selanjutnya tugas kita adalah mencari turunan kedua dari turunan pertama ini. Berarti turunan keduanya adalah 6x tambah 12. Kalau x sama dengan minus 5, berarti turunan keduanya adalah minus 5 kali 6, minus 30, ditambah 12, minus 18 lebih kecil dari 0. Berarti maksimumnya kita peroleh di x sama dengan minus 5. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi turunan dari fx sama dengan min sin x cos x adalah, jadi ini adalah u kali v. Kita tahu u kali v turunannya u aksen v tambah u v aksen. Berarti kita tinggal turunkan aja turunan dari
min sin X adalah min cos X kali V, berarti kali cos X tambah U min sin X dikali turunan dari cos X min sin X. Kalau kita kalikan ini menjadi min cos kuadrat X tambah ini kalikan minus kali minus positif jadi sin kuadrat X. Berarti kita dapat jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi. Turunan dari f(x) sama dengan akar pangkat 3 dari sin kuadrat 3x kurang 2 adalah. Jadi supaya lebih mudah ini kita ubah dulu. Tetapi sebelum itu kita sudah belajar juga tentang fungsi komposisi. Kalau Y sama dengan fgx, maka Y aksen sama dengan f aksen gx kali G aksen x. Jadi kalau kita rubah tadi menjadi sin 3x kurang 2 pangkat 2 per 3. Turunannya berarti 2/3 kali 1 berarti 2/3 sin 3x kurang 2 pangkat 2/3 kurang 1 min 1/3. Turunan dari sin adalah 3x kurang 2 adalah 3 cos 3x kurang 2. Berarti ini 2 kali 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi tinggal 2 cos 3x kurang 2 di atas. Ini pangkat min setengah, kalau pangkat min 1/3 kalau ke bawah jadi pangkat 1/3, berarti jadi akar pangkat 3 dari sin 3x kurang 2. Oke, jadi berarti mudah sekali jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang X kuadrat di titik berabsis 1. Kalau kita menentukan persamaan garis singgung berarti kita butuh titik dan juga gradien. Titiknya belum ada, hanya saja yang diketahui absis. Absis itu adalah X. Jadi kalau X sama dengan 1, kalau mau kita cari Y-nya kita masukkan aja kemari. Sehingga kita peroleh, untuk X sama dengan 1 maka 1 kuadrat 1 pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti titik singgungnya adalah di 1,0. Kita tahu persamaan garis singgung itu dapat dicari I kurang I1 sama dengan M kali X kurang X1. Dan M itu kita peroleh pada saat turunan pertama di X sama dengan X1. Berarti turunkan dulu ini. Kalau diturunkan menjadi 3X kuadrat kurang 2X. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti 3 kali 1 kuadrat, berarti 3 kurang 2 kali 1, berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti persamaannya kalau kita masukkan kemari adalah X-nya 1, Y-nya 0. Berarti M-nya juga sudah kita dapat sama dengan 1. Berarti kurang 0 sama dengan 1 kali X kurang 1. Ini berarti kalau kita kalikan 8 ke dalam Y kurang sama dengan X kurang 1. Atau kalau pindahkan ini ke kanan berarti ini pindahkan ke kiri, berarti kurang X kurang Y sama dengan 1. Jadi jawabnya adalah B. Oke, jadi seperti itu gambaran dari soal pas yang kalian akan hadapi nanti. Tetap semangat pelajari semua pelajaran kita pada semester 1 ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.